Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview donghua yang berjudul Swallow Stars season 3 episode 132 ya. Yang dimana di sini pertempuran dimenangkan oleh Lu Feng. Yang pastinya dia lebih kuat ternyata ya kan. Tertolong lah gara-gara senjata dia yang dijuluki dengan pemburu dewa apa ya. Gue lupa bahwa yang bisa berubah bentuk dalam segala hal ya. Jadi macam-macam bentuk. Tapi yang kita ketahui bisa berubah pedang, bisa pedang kecil yang bisa kayak assassin gitu. Terus bisa dijadiin kecil-kecil jadi perbanyak gitu senjatanya. Nah masih banyak sih yang belum kita ketahui ya tentang senjata dewanya itu. Karena gara-gara senjata dewa itu bikin si cewek itu ya, si dijuluki roda angin itu terpental jauh sampai ke planetnya pun hancur, dan setelah itu ditusuk langsung pas di akhir-akhirnya itu. Wow. Nah, meskipun di sini Lu Feng menang, tapi bukan berarti aman ya guys ya. Ya sekarang dia udah terkenal lah, diliatin berbagai klan ya, organisasi yang emang pengen ngerekrut dia. Tapi di sini kemarin gue lihat di akhir-akhir cuplikan nanti yang akan datang itu sepertinya dari keluarga kerajaan masih aja nyari gara-gara atau berusaha lah untuk merebut bumi ya, atau mengambil hak bumi untuk menghancurkan juga Lu Feng pastinya ya. Nah, di sini dia bilang kalau ternyata kalau ibaratnya kalau basi ngeyel nih, si Lu Feng bakalan menjadi musuh seluruh planet. Ngerti nggak sekarang? Gue nggak tahu gimana caranya bisa seperti itu ancamannya ya. Yang tapi di beberapa cuplikan juga gue lihat ada seseorang yang mencari Lu Feng dan timnya. Nah menurut gue nih mungkin ini adalah apa namanya, orang yang emang pengen ngerekrut Lu Feng. Mungkin orang-orang penting yang lebih kuat lah di antara si kerajaan yang bisa menandingi ibaratnya sama nih si Jajar ya kan. Kan kita belum lihat nih, belum ada yang mampu yang klan di atas mereka semua ya. Kemungkinan sih klan-klan yang atau organisasi yang ada di galaksi di atas mereka jarang nongol karena nggak mau ikut-ikut campur urusan yang nggak penting gitu guys. Nah berarti di Lu Feng itu ada tiga di tim dia ya. Nah yang satu itu kalah guys ya, kalah yang listrik itu atau kan yang botak. Nah dia kalah sama dari itu dari klan mana ya, apa kerajaan atau bukan, pokoknya dia sangat kuat. Bahkan dia berada di urutan peringkat 6 apa 3 apa 50. Pokoknya di atas Lu Feng, di atas teman-temannya juga. Nah, peringkatnya udah mendekati yang memang dia paling kuat sih. Ada dia. Nah, kemungkinan antara dia nanti kemungkinan tuh bakal ketemu Lu Feng deh. Soalnya kan si musuh dari si Hong, kakak Hong itu yang merah itu ada tuh di video kemarin, baru sempet cuman kayak bertarung gitu doang, yang nggak sampai habis-habisan ya. Karena kan udah berakhir kompetisinya, pas waktunya berakhir mereka dipindahkan. Yang berarti kemungkinan si kakak Hong ini bakalan bertemu lagi sama si orang itu tersebut yang belum puas lah buat bertarung, belum ada yang kalah, soalnya belum ada kalah menang. Nah kalau Lu Feng sendiri ya bakalan melawan yang pernah ngalahin si listrik itu tuh. Wah bakalan seru nih, kekuatannya jauh banget ya. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Lu Feng dan teman-teman ini. Kalau Lu Feng bisa mengupgrade dirinya menjadi ranah yang lebih tinggi, entah itu senjatanya, tekniknya, dan kakak Hong juga kemungkinan masih ada menang. Tapi dengan dia yang sekarang kayaknya susah ya, sulit ya. Sulit karena emang benar-benar kuat. Sekali jitir itu langsung kalah KO tuh si listrik itu guys. Nah di sini dari sisi yang lain juga kita lihat ya, kembali lagi ke kerajaan. Seperti kerajaan ini mempunyai rencana lagi nih. Gue nggak tahu apa ya, agak sulit diprediksi. Apakah mungkin organisasi lain atau sekte lain ikut kerjasama atau ditariklah sama keluarga kerajaan, dikasih hadiah atau apalah ya, di emblem-emblem gitulah. Kemungkinan dikasih tahu kalau bumi ini punya ini kali ya, dibeberkan lah untuk dibagi beberapa. Nah kemungkinan itulah yang membuat organisasi yang gue tahu sih beberapa ya di galaksi kemungkinan kedepannya bakalan menjadi musuhnya bumi. Wih, makin seru nih kalau Lu Feng. Kayaknya Lu Feng harus lebih kuat deh, lebih kuat dari para kaisar ya kerajaan atau para tetua yang ada di galaksi. Kalau dia aja bisa lebih kuat dari semuanya itu, kemungkinan dia mau keluarin Behemoth pun nggak ada yang komplain, nggak ada yang gedek, nggak ada yang berusaha lagi ngerebutnya ya. Ibaratnya lu lawan Lu Feng aja nggak mampu, gimana lawan bentuk monsternya Lu Feng yang Behemoth. Nah
Ini makanya bakalan menarik lagi ke depannya ceritanya ya. Tapi gue nggak tahu nih yang rekrut si Lu Feng ini dari organisasi apa, sekte apa ya. Tapi kita udah diliatin di cuplikan sebelum tuh ada kayak kakek-kakek gitu ya. Gue lihat udah ada tua juga sama anak buahnya yang sedang memilih nih mana yang tertarik, apakah Kakak Hong, Listrik atau si Lu Feng. Kayaknya dia lebih tertarik ke Kakak Hong ya. Kalau kita lihat di awal si kakek itu ngomong kalau si Hong ini punya bakat yang sangat-sangat hebat tentang domainnya. Sedangkan kan kalau Lu Feng kan lebih ke mental gitulah kekuatannya yang bisa melayangi benda-benda semua bisa, tapi lebih ke mental aja gitu. Nah, sedangkan menurut gue nih ada tiga di sini kemungkinan sih lebih yang dipilih sih karena si Lu Feng itu menang ya dua ini. Kalau yang Listrik kayaknya enggak deh, yang Listrik nggak akan dipilih kakek itu guys, karena emang beda mungkin beda pemikiran juga, bukan masalah menang atau kalah tapi kemampuan dan bakatnya itu mungkin ada dua doang nih, si Hong sama si Lu Feng yang bakalan direkrut ya, antara satu sih kita nggak tahu, atau dua-duanya bisa dua-duanya ya, tapi atau enggak nanti salah satu entah itu Hong masuk ke kakek itu, yang satu lagi Lu Feng bakalan masuk ke sekte yang lebih kuat lagi, masuk organisasi atau yang lebih kuat lagi. Nah, tapi di sini kan perkiraan kita kan setelah tahap ini udah selesai bakalan dilindungi ya, bumi ibaratnya bakalan aman. Malah ternyata makin terancam guys ya. Ya karena itu si Lu Feng belum nemu orang yang bisa mendukung dia yang lebih kuat dari kerajaan atau organisasi sekte lain yang ingin merebut bumi dari tangan si Lu Feng. Nah, makanya di sini banyak sebenarnya yang ngirim surat, ngirim email, ngajakin dan lain-lain. Tapi kan organisasi kecil, mungkin tuh kebanyakan organisasi yang emang payah lah, yang nggak mampu menandingi atau setingkat minimal setingkat sama si siapa tuh keluarga kerajaan ya yang dipimpin oleh kaisar sekarang. Nah, berarti yang tetua yang emang ngarahin pedangnya sama si Lu Feng juga yang anak cewek itu, nah berarti dia bukan paling kuat ya di situ ya, berarti ada kaisar guys. Soalnya di video tersebut gue ngedenger ada dia ngomongin tentang kaisar mengancam akan merebut bumi, semua jadi musuh ya. Nah, berarti ada wewenang yang lebih kuat yaitu kaisar. Nah, kaisar ini gue nggak tahu nih level berapa, kalau bawahannya aja udah level kayak universe kayak gitu, gimana kaisar ya. Berarti lawan Lu Feng itu bakalan lebih berat guys, karena musuhnya itu emang bisa dibilang salah satu paling kuat di galaksi. Gue nggak tahu nih siapa yang paling kuat, tapi saat ini ya, karena kan gue belum kenal organisasi atau yang lainnya, tapi saat ini menurut gue kaisar lah di cerita ini ya, kaisar yang memimpin keluarga kerajaan yang paling kuat di galaksi ya. Tapi gue nggak tahu kalau pemimpin lain karena belum disebutin namanya, belum ini belum. Oke, mungkin sampai sini. Pokoknya terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.